Assalamualaikum. Permisi Bapak, selamat hadir. Selamat. Nama saya Karuna Nama Panjang Utara dari kelas 10 SDSB SMKN 1 Maron. Dan saya kesini ingin meminta izin kepada Bapak untuk melakukan wawancara mengenai usaha bengkel otomotif yang Bapak miliki. Melalui wawancara ini saya harap dapat menambah pengetahuan dan pengalaman saya di bidang otomotif. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan wawancara? Ya, boleh. Terima kasih karena Bapak telah mengizinkan dan bersedia untuk melakukan wawancara. Sebelumnya boleh perkenalkan siapa nama Bapak? Nama saya Ilham Ikhtiar Farisa. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, pertanyaan pertama, Oke. apa nama bengkel yang Bapak miliki? Bengkel saya namanya Ubi Maton. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, bisakah Bapak ceritakan sedikit sejarah tentang bengkel ini, seperti tahun berdirinya dan sudah berapa lama bengkel ini beroperasi? Bengkel saya itu berdiri dari tahun 2021. Kalau sampai tahun ini 2025 ya sekitar 19 tahun sudah berjalan. Saat awal mendirikan bengkel ini, kiraan berapa modal saat itu? Dulu waktu tahun itu modalnya untuk buka bengkel sekitar 20 juta. Itu dulu, waktu dulu. Tapi kalau sekarang ya harus lebih lah. Itu hanya untuk spare part atau juga lahan? Itu untuk isinya aja atau spare part aja. Kalau untuk lahannya itu kan sudah milik pribadi. Kenapa saat itu Bapak lebih memilih untuk mendirikan bengkel otomotif? Karena teknologi kan nggak ada habisnya gitu loh Mas. Teknologi kan setiap tahun pasti bertambah. Apakah ada tantangan besar yang Bapak hadapi saat awal-awal merintis bengkel ini? Dan bagaimana cara Bapak mengatasi? Untuk tantangannya ya persaingan kan dari dulu sampai sekarang tetap masih ada. Ya tantangannya cuma konsisten, terus menjaga harga agar tetap bisa hemat lah untuk masyarakat. Soalnya saya kan buka di daerah perkampungan. Ada lagi. Untuk layanan Pak, sekarang ada berapa pekerja di bengkel Bapak? Untuk saat ini ada 2 pekerja ya. Itu laki-laki semua atau? Iya, laki-laki semua. Kalau cewek susah Mas, susah ngaturnya. Dan bagaimana sistem penggajian para pekerja di bengkel Bapak? Apakah per hari, per minggu, atau per bulan? Untuk gajinya itu per 15 hari ya Mas. Gajinya untuk pegawai saya itu sistemnya apa yang dia kerjakan ya itu bayarannya dia. Sistemnya sebulan jadi dapat gajinya 2 kali per 2 minggu. Apa saja layanan yang disediakan di bengkel Bapak? Layanannya ya ada banyak Mas. Servis, ganti oli. Ya, pokoknya yang bermasalah dengan otomotif selain mobil loh ya. Dan jenis motor apa yang paling sering datang ke bengkel Bapak? Kalau motor untuk saat ini sih motor matic sih Mas. Soalnya kan banyak motor matic kalau sekarang. Seperti bis, seperti Vario gitu. Iya, itu kan termasuknya motor matic. Apa keluhan atau masalah motor yang paling sering dibawa oleh pelanggan? Kalau keluhan yang sering dibawa sih, kalau di kampung sih ya kebanyakan itu olinya habis karena nggak diurus. Seringnya sih itu ya. Dan spare part apa yang paling dicari oleh konsumen di bengkel Bapak? Kalau di bengkel saya, kalau untuk spare part ya kampas rem, busi, itu sering. Apakah bengkel Bapak melayani servis Pak juga?
Ya nggak sering sih mas. Kalau servis panggilan tergantung untuk daerah dan wilayahnya. Kalau dekat, kalau bisa ya diambil. Kalau terlalu jauh ya belum bisa. Terus untuk suku cadang, Jadi, dari mana Bapak biasanya mendapatkan suku cadang? Dari distributor atau dealer resmi atau secara online? kalau suku cadang saya ngambilnya dari distributor mas. Dari Madiun itu ada yang datang. Terus setiap bulan atau berapa minggu sekali? Biasanya per minggu sih mas. Seminggu satu kali, 1 minggu lah. Apa suku cadang yang paling cepat habis di bengkel Bapak? Suku cadang kalau paling cepat oli mungkin mas. Oli, busi sama kamasrem mas. Apakah ada kendala dalam ketersediaan suku cadang? Biasanya kendalanya itu kalau ada harga naik, itu biasanya barang-barang itu susah dapatnya. Dan pernahkah Bapak mengalami kelangkaan barang tersebut? Pernah, sering mas, sering. Biasanya kalau akhir tahun atau awal tahun itu pasti barang langka. Soalnya distributor itu udah tahu saingan apa gimana. Apakah Bapak ada rencana untuk menambah jenis suku cadang tertentu? Kalau rencana sih belum ada sih mas ya. Kalau saat ini kan motor listrik itu belum terlalu menjangkau. Jadi masih antisipasinya ada sih, tapi cuman belum ada niat untuk menambah. Terus untuk menjual suku cadang secara online, apakah Bapak punya rencana? Rencana sih ada, tapi nunggu prosesnya. Ditunggu saja, tetap ikuti motor motor, tunggu saja infonya. Lalu untuk oli Pak, Ya. oli merek apa saja yang dijual di bengkel ini? Apakah bengkel ini juga menyediakan oli samping untuk motor buatan? Kalau jenis oli ada banyak mas. Yang tentunya itu ya oli-oli standar pabrik lah. MPX 1, MPX 2, Yamalu itu semua ada. Kalau untuk Batak itu juga ada sampai Motor-motor masa sekarang kira-kira oli merek apa yang paling bagus menurut Bapak dan kenapa? itu untuk oli pabrikan atau oli after mas. Kalau yang tadi Pak, Kalau pabrikan itu tetap ya MPX 2 Yamalu. Kalau untuk non pabrik banyak mas, itu ada Motul, ada Bultalo, itu lebih bagus. itu karena lebih kental atau Enggak, itu komposisi aditifnya, jadi ketahanan olinya itu lebih daripada oli-oli standar bawaan pabrik. untuk motor injeksi tadi seperti Fit dan Vario, biasanya konsumen memilih merek oli apa? Yang apa ya? Yang paling banyak sih ya standar pabrik MPX ya, rata-rata itu sih. Terus untuk ban kira-kira apa yang merek apa yang mau bagus? Yang apa ya? Untuk sampai saat ini sih tetap IRC sama AHMP2 itu tetap semua penjualan nomor 1. Itu sekarang itu termasuk lama atau tidak? Untuk saat ini sih enggak sih, aman sih untuk IRC ya. Kalau untuk AHM emang dari dulu dapatnya ya susah-susah gampang susah. Terus pertanyaan selanjutnya, mulai dari jam berapa bengkel Bapak ini buka dan jam berapa bengkelnya tutup? Untuk buka sih jam 6:30, kalau tutupnya jam 3:30. Itu bukanya setiap hari atau ada hari libur? Ada hari tertentu sih. Kalau hari Jumat itu bukanya cuman sampai jam 11, sama hari Minggu itu bukanya sampai jam 12. Apakah Bapak ada saran untuk seseorang yang ingin membuka bengkel motor seperti bengkel Bapak? Kalau saran saya sih yang penting harus jujur dan konsisten. Yang penting jujur dan Ya, yang penting jujur dan konsisten. Maksudnya jujur di sini
ke konsumen itu harus terus terang apa aja, nggak usah permainan bengkel itu udah banyak Mas. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, Jadi, apakah Bapak ada saran bagi pengguna kendaraan bermotor di luar sana supaya kondisi motornya selalu terjaga dan awet tidak mudah rusak? yang utama sih oli harus perhatikan. Yang kedua, kalau untuk motor sekarang motor injeksi itu bahan bakar itu sangat berpengaruh. Kalau bisa bahan bakarnya romnya yang tinggi untuk motor injeksi. Ya saran saya sih itu sih utamanya oli sama bahan bakar, yang penting harus rom yang tinggi. Jadi rata-rata motor itu rusaknya karena oli. Rusaknya biasanya perawatan Mas. Kalau olinya itu jarang diganti, itu biasanya sampai habis. Soalnya motor sekarang itu penguapannya di oli Mas. Dan bahan bakarnya itu sekarang ya tahu sendiri lah kasusnya sekarang seperti apa bahan bakar. Jadi untuk ganti oli itu yang paling baik berapa bulan sekali atau berapa kilometer? Lebih baik pakai kilometer. Kalau saran saya sih minimal 1.500 sampai 2.000 itu untuk pemakaian oli-oli standar ya. Baik, mungkin cuma itu Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk wawancara ini. Saya sangat menghargai dan terima kasih atas informasi tentang bengkel ini. Semoga bengkel ini bisa selalu berkembang dan sukses selalu. Serta semoga melalui wawancara ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman saya yang benar. Mungkin cukup sekian Pak wawancara dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya Sultan. Waalaikumsalam.